Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, di depan kita adalah mobil Xpander Cross, yang dimana ini mobil andalannya Mitsubishi ya, yang dimana mobil ini laris manis ya karena dia mobilnya terkenal nyaman dan terkenal ground clearance-nya atau ketinggian mobilnya itu bahkan lebih tinggi daripada mobil SUV seperti kakaknya yaitu Pajero. Ya, kalau kita lihat di sini untuk jarak tanah dan bodi mobil itu setahu saya 220 mm ya, atau sekitar 22 cm ya, yang dimana itu menurut otomotif itu jarak tinggi mobil yang sangat tinggi. Nah, kita tahu akhir-akhir ini kan musim hujan, seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Jawa Barat, yaitu di Bekasi yang banjirnya luar biasa seperti itu, yang kita tidak sangka-sangka ya, yang kita tidak mengirakan seperti banjir seperti itu ya. Dan di sana banyak korban, selain korban jiwa, korban harta, juga banyak mobil yang kerendam banjir ya, bahkan sampai mobil itu kelihatan atapnya aja. Jadi full semua, mulai dari mesin sampai interior, dia terendam banjir. Nah, di video ini saya akan berbagi tips bagaimana tips aman dari saya. Ya, misalkan kita bukan penghuni rumah ya, misalkan kita sudah tahu banjir di luar itu sudah mulai tinggi. Nah, kita kita amankan mobil, kita mau keluar. Apakah aman nanti? Apakah mobil tidak tenggelam? Apakah nanti mobil tidak akan kemasukan air mogok saat kita eksekusi keluar rumah, kita pindah ke lokasi yang lebih tinggi? Nah, di video ini saya akan tutorialkan apa yang perlu kita perhitungkan, apa yang perlu kita ketahui saat kita menerjang air atau banjir di mobil kita ya. Nah, kalau mengikuti video saya sebelumnya, saya sudah tutorialkan di mobil Innova Reborn. Kebetulan saya juga ada Xpander Cross. Sekarang saya akan tutorialkan untuk di mobil Xpander Cross, cara aman supaya kita menerjang banjir. Dan cara ini berlaku untuk semua mobil, nggak hanya di Innova atau di Xpander Cross saja. Mobil apapun, Avanza, R3 atau dan lain sebagainya, bahkan mobil yang listrik pun kita harus ketahui hal berikut ya. Oke, langsung aja kita ke bagian mesin ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah mesin Xpander Cross. Nah, langsung aja apa yang perlu kita perhatikan ya jika kita akan menerjang banjir ya. Yang pertama yang pasti kita harus perhatikan elektrikalnya atau kelistrikan mobilnya. Kita harus tahu di mana letak elektrikal mobil yang riskan atau bahaya kena air. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada aki. Ya, nah aki ini bukan salah satu yang bahaya kalau kena air, yang nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kita lihat di sini ini ada yang namanya box sekring ya. Jadi biasanya box sekring itu letaknya di sebelahnya aki berdekatan. Ya, karena fungsi sekring dia untuk mengamankan kelistrikan mobil. Jika ada konsleting dia akan putus. Nah, box sekring ini sangat riskan, sangat rentan sekali jika kena air lalu berkarat, sehingga akan menyebabkan terhubungnya dua arus. Ya, jika terhubungnya dua arus, sekringnya akan putus. Kalau putus, pasti akan komponen yang jembatan yang sekring yang dilalui oleh sekring tersebut itu pasti akan mati. Ya, misalkan sekring untuk ke ecu dia putus, pasti ecunya mati ya, mobilnya pasti mogok. Lalu sekring yang untuk ke pengapian busi, ke koil itu putus, ya pasti akan mobilnya nggak bisa hidup, mogok. Ya seperti itu. Jadi saat kita banjir, kita perhatikan pastikan sekring ini ya, box sekring yang di bagian mesin ini tidak terendam banjir ya. Nah, kalau kita lihat box sekring ini kan tuh di Xpander kan sekian ya, tingginya sekian, jadi segini. Yang kebaca lampu alis ya, bawahnya sini. Nah, pastikan saat kita menerjang banjir itu jangan sampai air menggenangi di atas plat nomor lah, jangan sampai segini ya. Kita ambil amannya dia di sebelah sini lah, segini ya. Kalau air masih lampunya masih kelihatan, aman aja ya, nggak akan ada masalah karena sekringnya ada di atas ya. Jadi kita tahu lihat mobil di depan kira-kira tinggi sekitar setengah meter dari bawah
itu aman ya. Setinggi segini plat nomor sudah kena ombak-ombaknya, di sini juga masih aman karena di sini sekringnya agak tinggi di atas ya, seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan, pertama sekring. Lalu yang kedua, untuk listrikan sebenarnya di sini ada yang namanya dinamo pengisian atau ampere meter. Setahu saya untuk dinamo pengisian atau ampere meter ini aman meskipun kita siram dengan air. Karena di dalam itu tidak ada komponen elektrikal, di dalam cuma hanya gulungan kuningan ya, beserta ada magnet sehingga diputar menghasilkan listrik untuk mengisi ke bagian aki. Biasanya kalau ini kerendam air biasanya selip. Kalau selip dikarenakan selip dari fan belnya ya. Kalau selip berarti ini kan nggak muter. Nah kalau nggak muter biasanya yang ngisi ke akinya itu terlambat. Tapi kalau sudah kering biasanya sudah jalan sekilo 2 kilo biasanya sudah kering ya, sudah ngisi lagi normal kembali. Kalau ini aman, ini nggak mungkin dia bermasalah kecuali selip pada saat fan belnya ini muter karena air kan licin selip. Nah itu bisa terkendala untuk pengisian ke aki karena fungsi dinamo ampere ini atau dinamo pengisian ini untuk mengisi aki ya, supaya aki itu nggak habis kelistrikannya ya, seperti itu ya. Nah itu aja yang perlu kita perhatikan. Oh ya, nah ini kan mobil bensin ya, saya hampir lupa. Nah kalau di Nova Reborn kemarin kan di diesel nggak ada yang namanya busi. Nah di mobil bensin itu ada yang namanya busi. Dan pastikan air tidak merendam sampai sini karena di sini di balik sini itu ada busi ya. Nah kita lepas saja ya, saya akan tunjukkan. Jadi kita harus perhatikan. Ini kita lepas cover ya, saya tunjukkan. Nah di sini kita perhatikan, di sini ada koil 1, 2, 3, 4 karena 4 silinder. Di sini ada busi. Nah ini jangan sampai ini kerendam air. Kalau kerendam air biasanya air masuk ke busi, maka busi bisa mati dan mobil mogok. Ya seperti itu. Kalau untuk mesin expander ini memang agak ke bawah ya dia posisinya. Nah kalau di sini dia berarti segini. Ya segini ya sama dia ya segini. Ya pastikan pokoknya plat nomor ini masih kerendam dikit lah, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Jangan sampai grill ini sudah kerendam, airnya ngombak-ngombak sampai ke kap, ya pasti sudah masuk ke sini ya, itu bahaya, bisa menyebabkan mobil itu mogok karena kelistrikannya kena air ya. Selain itu tadi, nah ini yang sangat penting, ini saya pasang dulu ya, saya pasang kembali. Ini yang sangat penting dan perlu kita perhatikan ya, kita pemilik mobil, kita harus tahu untuk udara yang disedot atau udara yang akan menuju ke mesin untuk dibakar ya, bercampur dengan bahan bakar, ini kita harus tahu ini kan menuju ke sini ya. Nah ini menuju ke throttle body untuk melakukan pembakaran, untuk bercampur antara bahan bakar dengan udara. Nah ini udara yang disedot di sini disaring oleh filter. Nah di sini nyedotnya ini dari sini. Nah ini jadi dia nyedot udara dari sini bawahnya ini ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, nah nyedotnya dari situ. Nah dari situ, jadi udara sedot dari sini, lalu masuk ke sini dan masuk ke box filter dan masuk ke bagian TB dan dibakar di ruang bakar. Nah kalau nyedotnya dari sini berarti kita harus menghindari air supaya tidak sampai menutupi grill. Kalau kena grill, otomatis air akan kesedot masuk ke dalam, masuk ke filter udara basah, air akan masuk ke bagian TB. Dan bahayanya kalau air sudah masuk ke bagian ruang bakar, mobil 100% pasti akan mogok karena water hammer, dan fatalnya untuk bagian pistonnya bisa patah, bisa melengkung ya, karena efek water hammer itu yang sangat-sangat berbahaya, sangat fatal, sehingga nanti bisa habis biaya banyak. Ya seperti itu ya, cukup itu aja untuk di bagian ruang mesin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai air merendam sekring, jangan sampai air merendami busi, koil-koil, lalu jangan sampai yang sangat penting air masuk ke bagian filter dan bagian TB untuk dibakar. Jadi setelah kita misalkan setelah melewati banjir ya, aman kita lewati, tapi kita harus tetap setelah banjir berhenti, kita buka bagian box filter. Kalau di dalam tidak ada air yang masuk berarti aman. Kalau ada berarti kita harus bersihkan, jangan sampai airnya masuk ke bagian mesin karena
water hammer seperti itu ya. Yang pasti kalau sudah kena banjir ya kita harus ganti semua pelumasannya, mulai dari oli mesin, oli matic ya, lalu bagian oli minyak rem ya, lalu air radiator dan lain sebagainya kita harus perhatikan untuk kuras dan ganti seperti itu ya. Nah, seperti itu yang kita harus perhatikan dari depan dan dari bagian mesin untuk kita aman melewati banjir. Oke, sekarang kita akan ke bagian kabin. Kita lihat di mana letak electrical kabin yang perlu kita perhatikan saat kita menerjang banjir. Kalau banjir yang parah kan bisa masuk sampai ke kabin. Nah, itu apa yang perlu kita perhatikan, harus jaga supaya nggak kena air ya di bagian kabin sana. Oke, bagaimana video selanjutnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang saya di bagian kabin atau interior dari mobil Xpander Cross atau Xpander. Nah, untuk bagian interior atau kabin di Xpander, apa yang perlu kita perhatikan saat kita mobil kena banjir? Itu apa yang harus kita perhatikan yang tidak boleh sampai kena air? Yang pasti untuk mobil semua pasti ada yang namanya ECU atau ECU, yaitu Electronic Control Unit. Itu adalah otaknya mobil untuk mengatur semua kelistrikan sistem mobil ya berjalan dengan baik, mulai dari kelistrikan di speedometer, pengaturan dan lain sebagainya, kelistrikan di transmisi dan mesin, itu semua diotaki oleh namanya ECU atau Electronic Control Unit. Nah, di Xpander Cross atau Xpander itu letaknya ECU itu di mana? Ya, nah letaknya ECU itu ada di bagian balik laci sini ya. Hampir semua mobil itu ECU-nya letaknya di balik laci sini. Ya, ada juga yang ada di luar di bagian kapan sini, itu setahu saya di Brio, di Mobilio, di mobil Honda itu di mesin bahkan, nggak di dalam. Tapi kalau di Xpander ini dia ada di bagian dalam sini. Nah, letaknya di mana? Sebelumnya kita lepas dulu untuk lacinya. Lalu di sini kita bisa melihat di sini ngolong. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga di sini banyak sekring. Ini yang juga kita harus perhatikan, jangan sampai kena air. Kalau kena air berkarat bisa konsleting. Konsleting sekringnya putus, pasti kelistrikan mobil akan tidak berjalan dengan baik. Ya, ini terminal sekring. Nah, ECU-nya itu ada di bagian dalam sana ya. Nah, ini yang hitam ini ECU. Nah, yang hitam ini ya. Nah, yang hitam ini yang banyak kabel ini adalah ECU-nya atau otaknya mobil. Nah, pastikan saat mobil itu kena banjir, pastikan air tidak sampai mengendangi ECU ya. Kalau misalkan sudah terlanjur mobil itu kena air sudah tinggi segini dan mengendangi ECU atau setengahnya atau kena cipratan air sedikit-sedikit, itu pastikan ECU-nya kering dulu ya, harus kita bongkar lah. Bongkarnya kita harus ke orang yang sudah profesional, nggak bisa kita bongkar sendiri. Kita pastikan ECU-nya kering dan kita bisa amankan mobil sehingga mobil tidak sampai konsleting, tidak sampai ada terjadi apa-apa yang tidak diinginkan ya. Nah, ini ECU-nya dari letak ECU dari mobil Xpander Cross atau Xpander, kita pastikan jangan sampai kena air, posisinya di balik laci ya. Berarti intinya air jangan sampai mengenangi sampai ngerendam jok. Kalau jok ya pasti kena. Kalau masih genang-genang di bawah dikit-dikit ya enggak apa-apa, enggak mengenai ya. Selain ECU juga di sini ada komponen elektrikal lainnya, misalkan dari panel AC, lalu dari panel-panel di persneling matic, lalu dari speedometer, lalu dikelistrikan di setir, itu banyak sekali ya yang perlu kita perhatikan juga ya, seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan yang paling penting untuk di bagian interior mobil, khususnya di sini Xpander atau Xpander Cross, itu ECU-nya yang letaknya di sini, yaitu setinggian segini ya. Pastikan air nggak sampai mengenang sampai sekian. Kalau air sudah mengenang full ya pasti semua elektrikal dari speedo, setir dan ECU pasti akan kerendam air semua, dan pasti mobil sudah berbahaya sekali untuk kita ajak jalan meskipun sudah normal kita perbaiki ya, seperti itu. Oke, itu tadi ya yang perlu kita perhatikan supaya mobil kita khususnya di sini di Xpander Cross aman dalam menerjang banjir. Kita sudah tadi tunjukkan untuk bagian mesin depan sini mana yang perlu kita perhatikan. Lalu di bagian interior juga ECU-nya di mana letaknya dan perlu kita perhatikan jangan sampai kena air. Tadi saya sudah jelaskan semua di video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi pemilik mobil khususnya Xpander atau Xpander Cross atau mobil lainnya pun. Kita harus perhatikan hal-hal yang
tadi saya sebutkan. Pastikan hal tersebut jangan sampai kena air supaya mobil kita tetap aman, lalu tidak akan mogok saat menerjang banjir. Ya, sekian aja video dari saya. Itu tadi video tentang masalah kita menghadapi banjir, pemilik mobil, supaya mobil kita tetap aman dalam menerjang banjir. Dan cara ini berlaku untuk semua mobil. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.